Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita mulai kuliah kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah meskipun secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam thalabul ilmi di program studi Magister PAI Unisula Semarang. Waktu kita singkat, RPL ini singkat 4 bulan, ya, sehingga kami berharap panjenengan semuanya bisa aktif, bisa sportif mengikuti perkuliahan di program MPI ini. Karena nanti kira-kira akhir Januari itu sudah berakhir perkuliahan, ya, sehingga nanti sudah mulai menyusun tugas akhir, ya, untuk persyaratan terakhir. Doakan saja, insya Allah ini sedang menunggu SK Rektor. Nanti di era atau mulai periode Maret itu sudah bisa tidak lagi tesis, ya, tapi ada beberapa alternatif lain tugas akhir, ya, selain tesis itu, ya, yang modus monggo kita persilakan, tetapi sebagai alternatifnya itu nanti kita akan menyiapkan beberapa draft, ya, pilihan dari mulai misalnya karya modul pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, silakan, ya, karya inovasi atau karya publikasi, misalnya jurnal Sintas 1 sampai dengan 6, atau nanti tulisan paper yang kita proceedingkan, ya, tulisan paper yang kita fasilitasi dalam bentuk proceeding. Jadi nanti ada conference yang kita adakan, ya, di MPI ini. Teman-teman tetap presentasi sebagai pengganti ujian, ya, tetap presentasi dan tetap ada pembimbing dan ada penguji. Bedanya kalau penguji pembimbing tesis itu nanti kita arahkan lebih kepada pembimbingan penulisan. Jadi kalau jenengan buat tulisan, ada yang mendampingi, ada yang mengarahkan. Dan ketika dipresentasikan, penguji tesis itu berubah fungsi menjadi pembanding, ya. Jadi nanti tugas pembanding itu adalah memberi masukan-masukan substantif untuk perbaikan tulisan panjenengan sebelum dibukukan atau sebelum kemudian diprosedingkan, yang bisa menjadi kenang-kenangan panjenengan. Jadi semua tulisan jadi satu, ya, jadi satu diprosedingkan dan nanti itu menjadi kenang-kenangan panjenengan, kita serahkan ketika proses pelepasan prodi MPAI sekaligus pemberian ijazah, insya Allah. Baik, Bapak sekalian, dengan saya ini untuk mata kuliah studi pemikiran tokoh pendidikan Islam yang sudah diberikan oleh Prof. Asmaji, ya, yang sudah diberikan pengantar oleh Pak Asmaji Mukhtar. Tugas saya tinggal melengkapi, ya, cukup satu pertemuan saja dengan saya dan cukup 1 jam selesai, gitu, ya. Jadi nanti satu saja, zuhur selesai, ya, menyesuaikan panjenengan. Nah, jadi nanti tugas saya adalah melengkapi dari matkul ini, bahwa perlu dipahami matkul ini itu diberikan untuk program RPL ini. Satu, dari sisi pragmatis, ini menjadi alternatif tema atau alternatif judul ketika panjenengan sedang mencari sebuah, ya, inspirasi judul. Kami bebaskan selama selama tugas akhir itu memuat tentang pendidikan Islam, itu kita bebaskan temanya. Mau tentang manajemen pendidikan Islam, monggo, mau tentang riset tindakan kelas PAI juga monggo, mau tentang politik pendidikan monggo, mau tentang tafsir pendidikan juga monggo, atau bahkan mengangkat tentang pemikiran tokoh juga monggo, ya. Tokoh ini tokoh pendidikan, bukan tokoh politik, tokoh pendidikan.
pendidikan Islam itu silakan. Ya, mau tokoh yang era klasik, yang era abad pertengahan, yang era abad modern, atau yang kontemporer silakan. Ya, jadi dari sisi pragmatis ini matkul ini menjadi alternatif atau menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan panjenengan ketika mau mengangkat sebuah tema tesis atau tema tugas akhir begitu ya di prodi ini. Oke, kedua bahwa secara idealis matkul ini salah satunya bertujuan untuk mengenalkan pemikiran tokoh-tokoh kita, untuk mengenalkan, memberi ruang tokoh pendidikan kita. Ya, kenapa? Karena sealim apapun tokoh ya, sekaliber apapun tokoh itu kalau pemikirannya tidak dikenalkan maka tidak akan dikenal. Eh, ya, sehebat apapun tokoh itu, kalau kok pemikirannya tidak ada yang mengenalkan, maka tidak akan dikenal. Itu sudah rumus itu. Jadi apa namanya? Kenapa Imam Madhab misalnya ya, kok bisa terkenal? Ya karena ada yang mengenalkan para murid-muridnya. Sampai punya karya ada yang mengenalkan. Kenapa kok misal saya sedikit cerita, tapi ini masih masuk. Di Semarang itu ada tokoh sekaliber Mbah Soleh Darat. Ya. Mbah Soleh Darat itu Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah dan gurunya Kiai Hashim Asy'ari NU. Itu gurunya, guru yang maha guru ini itu adalah Simbah Soleh Darat. Tapi panjenengan tahu eh, Simbah Soleh Darat ini baru dikenal itu belakangan. Sebelumnya tidak ada yang mengenal Mbah Soleh Darat itu. Jadi satu-satunya tulisan tentang Mbah Soleh Darat karyanya banyak. Karyanya banyak, tapi tidak ada yang dikenal dan terkenal. Kenapa? Karena tidak ada yang mengenalkan. Nah, Simbah Solidarat ini satu-satunya tulisan pertama itu di tahun 90. 1990 itu orang pertama yang nulis tentang Mbah Solidarat ini adalah Dr. Salim Zarkashi, dosen kita, dosen FI Unisula, ya adiknya Ki Dahlan Zarkashi yang punya kiroati. Itu orang yang pertama mengangkat tentang pemikiran Mbah Soleh Darat tahun 90. Setelahnya sudah tidak dikenal. Nah, baru kemudian dikenal itu ya mulai tahun 2014. Ya. Mulai tahun 2014 setelah ada Kopi Soda itu. Ada komunitas pecinta Kiai Soleh Darat itu dibentuk tahun 2014 itu. Saya termasuk yang aktif di awal-awal ini sih, yang awal di ini itu baru kemudian di banyak yang meneliti, yang mengkaji kitabnya, yang mengkaji pemikirannya, dan tahun 2023 kemarin itu ketika ulang tahun Kopi Soda itu saya menghitung sudah ada 160-an artikel tentang Ki Soleh Darat. Itu artinya apa? Artinya artinya kalau tidak mengenalkan ya tidak dikenal. Maka kemudian setelah kita kenalkan, baru kemudian orang pada mengenal. Ya, artinya apa? Kalau bukan kita yang mengenalkan tokoh-tokoh itu siapa? Itu maksud saya begitu. Nah, sehingga Bapak sekalian, eh, ketika ketika muncul misalnya nanti adalah ide kita ngangkat tentang tokoh itu, kira-kira tokoh siapa? Ya, apakah era klasik, era kontemporer atau modern siapa? Maka saya secara pribadi itu lebih mendorong, ya, lebih merekomendasikan tokoh lokal, ya tokoh lokal di daerah panjenengan kalau bisa ya, tapi lokal jangan terlalu lokal, jangan sangat lokal, jangan ketua takmir kok diangkat ya jangan, maksudnya kemudian ketua-ketua tokoh lokal yang dikenal halayak gitulah ya, tokoh lokal yang dikenal halayak misalnya kalau dari apa namanya ya dari Indramayu misalnya ya tokoh kiai yang lokal Indramayu Cirebon sekitarnya yang dikenal di daerah ya Indramayu sekitar gitu. Kalau misalkan kok apa namanya di daerah yang cenderung ke barat ya, misal Brebes sekitar misalnya ya, misal ada Kiai Masrul Mugni, ya itu tokoh pendidikan angkat itu. Karena apa? Karena saya yakin belum ada yang mengangkat, ataupun kalau ada baru satu atau dua orang. Sehingga karena cara yang mengangkat itu kemudian potensi kebaruannya, potensi novelty-nya itu jelas. Berbeda kalau jenengan itu kok ngangkat tokoh yang sangat masyhur, ya
dan sudah banyak diangkat, maka potensi plagiasinya kuat gitu loh. Nah ini maka kemudian saya lebih rekom kepada tokoh yang lokal tadi, lokal yang dikenal begitu ya, jangan lokal beneran. Ketua PAUD kok diangkat ya jangan, maksudnya memang yang punya yang dikenal halayak daerah sekitar itu. Baik Bapak sekalian, mata kuliah ini itu tadi ya tujuan mata kuliah itu. Kedua ya bahwa lahirnya mata kuliah tentang studi pemikiran tokoh ini ya bentuk lain dari misi Unisula yang mengembangkan amanat merekonstruksi ya ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai Islam. Jadi kemudian di Unisula itu ada namanya mata kuliah namanya IDI, ya Islam Disiplin Ilmu, ya bagaimana Islam berbicara masalah kedokteran, Islam berbicara masalah hukum, Islam berbicara tentang ekonomi dan semuanya itu namanya IDI, Islam Disiplin Ilmu itu kalau di S1, ya atau di S2 namanya IDI. Sementara IDI di MPI ini ya bentuknya adalah studi pemikiran tokoh. Maknanya apa? Bagaimana tugas panjenengan itu mendialogkan atau mengkomunikasikan antara teks dengan konteks, antara pemikiran klasik ya dengan isu pendidikan hari ini. Bagaimana mendialog antara isu pemikiran tokoh ya, tokoh-tokoh pendidikan itu dengan realitas pendidikan hari ini. Itu harapannya begitu. Sehingga Bapak sekalian, eh, setelah nanti mengikuti perkuliahan ini ya, dan ketika Anda tertarik untuk mengakses sebuah tokoh ya, pemikiran tokoh itu, maka yakinkan ada novelty atau kebaruan minimal satu kalau bukan dua ya, minimal satu. Apa satu itu? Anda menyajikan pemikiran seorang tokoh pendidikan ya, Anda menyajikan mengenalkan pemikiran produk pemikiran tokoh pendidikan itu ya, tentang pendidikan maksudnya ya, tentang pendidikan itu satu, minimal itu. Syukur bisa mengkontekstualisasikan, syukur bisa menulis relevansi pemikiran itu dengan isu pendidikan hari ini. Itu dua, ya. Itu dua. Jadi outputnya syukur bisa dua novelty, dua kebaruan, ya. Mengangkat tentang pemikiran pendidikannya kayak apa. Kedua itu relevansi atau hubungannya dengan isu pendidikan hari ini bagaimana, itu syukur dua ya. Tapi minimal satu ini ya, syukur dua. Jadi dalam sebuah karya itu ya, semakin banyak novelty semakin baik ya. Lawan katanya semakin plagiasi semakin berbahaya. Begitu ya. Jadi ini tadinya dua novelty ya, minimal dua novelty. Kalau bisa dua novelty atau tiga atau lebih itu kan, tapi minimal itu adalah satu novelty itu. Jadi misalkan ketika Anda mengangkat tentang apa namanya pendidikan karakter di kitab Taklim Muta'alim misalkan itu kalau dihubungkan dengan hari ini bagaimana itu kan? Misal kemudian Anda mengangkat tentang pemikiran Ibnu Tufail misalnya, Ibnu Tufail tokoh klasik tentang prinsip al-wasatiyah ya, tawasud, moderasi. Kemudian dihubungkan dengan pendidikan moderasi beragama hari ini. Wah, itu keren itu. Ya. Jadi menyambungkan antara pemikiran klasik atau pemikiran tokoh itu dengan isu pendidikan hari ini itu keren. Itu keren. Itu ide dalam konteks MPA. Ya. Menghubungkan antara teks dengan konteks, mendialogkan antara pemikiran tokoh ya tentang pendidikan dengan problem atau dengan isu pendidikan hari ini, itu namanya kontekstualisasi. Itu keren gitu. Nah, baik Bapak sekalian, saya izin berbagi powerpoint-nya ya, masuk ke materi ini. Insya Allah 1 jam rampung saya sampaikan. Nanti kalau ada penugasan cukup dari Pak Asmaji saja penugasannya. Eh, dengan Pak Asmaji berapa pertemuan sih panjenengan? 2 atau 3 pertemuan? Dua, Pak. Dua, Bapak. Dua, sih. Selain Pak Asmaji, kuliah apa yang sudah diambil panjenengan? Sudah Sudah apa? Metodologi Islam. Oh, siapa yang mengisi? Bu Muna dengan siapa? bangunan. Ya. Dengan Prof siapa? Prof. Adib tentang politik ya.
Yang MPP, yang metodologi siapa? Pemenang dengan siapa? Profesor siapa? Prof. Olivia atau Prof. Heru atau Prof. Ibnu? Belum tuh Baru Pak, baru Bumuna. baru Mumuna aja. Bumuna, Bro. Oh, baru Bumuna. Oke. Sudah Oke, ya. 7 mata kuliah. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi karena matanya cuma 5, jadi 5 mata kuliah. 5 mata Iya. kuliah. Ya, berarti ini kalau ini sudah selesai, sudah 2 ya. Dengan ini sudah selesai, ini saya terakhir ini ya untuk mata kuliah studi pemikiran tokoh. Baik. eh Tahu sekalian, ya ini nanti bisa dibaca sendiri sih. Nanti Komting bisa minta ke admin PPT saya atau nanti ada Komting Japri saya, nanti saya sharekan. Oke, saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Jadi salah satu alasan kenapa muncul matkul ini adalah karena berangkat dari satu misi Unisula, yaitu merekonstruksi atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berdasarkan ilmu Islam. Di Unisula gagasan rekonstruksi ini sudah lama dijalankan sejak tahun 2005. Hanya saja kemudian sekalian berbicara tentang hubungan atau isu rekonstruksi ini, hubungan antara Islam dengan ilmu, hubungan antara teks dengan konteks ini, ya ini sekedar mukadimah saja. Itu ada 4 mazhab, ya, ada 4 aliran isu tentang Islam disiplin ilmu atau rekonstruksi ini. Ada mazhab atau aliran yang dikenal dengan Islamisasi ilmu, ya. Pertama ini Islamisasi ilmu ini atau dalam bahasa Arab Islamiyatul Ma'rifah gitu ya. Ini satu aliran yang meyakini bahwa karena ilmu itu tidak bebas nilai, karena ilmu itu tidak netral, atau ilmu itu syarat dengan kepentingan, terutama ilmu-ilmu yang dari barat itu, ilmu ekonomi yang kapitalistik, ilmu psikologi yang sekularistik itu misalkan, maka butuh diislamkan. Ya, ini gagasan Islamisasi ilmu. Ya, tokohnya ada Syed Naqib Al-Attas ya dari Malaysia, aslinya Bogor itu kan. Ada juga tokoh namanya Ismail Al-Faruqi, Ismail Roji Al-Faruqi dari Palestina, ya, yang menetap di Amerika. Nah, gagasannya seputar tentang bagaimana Islam itu perlu masuk di rumpun semua keilmuan karena ilmu itu tidak netral. Ilmu itu dianggap tidak bebas nilai, tetapi syarat dengan kepentingan. Maka kemudian apa? Maka butuh diislamkan. Kenapa ekonomi kok liberal? Kenapa ekonomi kita itu kok kapitalistik itu? Ya karena lahir dari rahim barat. Maka kemudian muncul namanya ekonomi Islam, ekonomi syariah. Meskipun praktiknya masih hampir sama, begitu ya, meskipun hampir sama, tetapi ini langkah yang lebih baik tentunya ya bahwa hari ini kok baru masih tataran normatif ya. Islamnya baru tataran nama saja. Yang tadinya profit sharing ya bagi hasil menjadi mudharabah baru saja itu. Tapi praktiknya masih sama convince tapi tak apalah itu selangkah lebih baik itu kan. Artinya butuh proses yang bertahap itu kan. Nah, itu mazhab Islamisasi ini. Kedua, ada mazhab ilmuisasi Islam. Ini sama-sama bicara rekonstruksi ya. Ilmuisasi Islam yang dicetus oleh Prof. Kunto Wijoyo dari UGM ya. Ketiga, ada mazhab Islamisasi individu. Ya. Ada mazhab Islamisasi individu yang meyakini bahwa ilmu itu netral, ilmu itu bebas nilai. Ya. Yang perlu diislamkan itu bukan ilmunya, tapi orangnya, tapi gurunya atau dosennya yang perlu diislamkan. Kenapa? Karena ilmu yang baik di tangan orang yang kurang baik menjadi kurang baik. Dan sebaliknya ilmu yang tidak baik tapi di tangan orang yang pas maka menjadi baik. Maka yang perlu diislamkan itu adalah individunya. Maka muncul namanya aliran Islamization of Human Knowledge, ya, Islamisasi individu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya tazkiyatun nufus, ya, dengan penyucian jiwa. Ini tokohnya ada namanya Prof. Kamal Hasan dari Malaysia juga ya, dari IUM. Nah, dan terakhir, ini mau kedima saja ya. Terakhir ada mazhab integrasi keilmuan, ya, integrasi keilmuan. Ya, dan ini mazhab yang paling logis ya, yang paling rasional, bukan? Ini mazhab yang berkembang di Indonesia. Tokohnya itu ada salah satunya misalnya ada Prof. Amin Abdullah. Ini teman-teman yang alumni dari UIN tentu sudah familiar, terutama UIN Jogja ya. Ada Prof. Amin Abdullah. Bahwa hubungan antara Islam dan pengetahuan itu adalah hubungan yang saling simbiosis. Hubungan yang saling terkait dan terikat. Kalau dalam bahasa beliau namanya takamul al-ulum wasdiwajul ma'arif. Ya.
saling terikat, saling terkait gitu kan. Sehingga karakteristik Islam dan ilmu itu tidak bisa dibedakan, satu kesatuan. Nah, sama halnya ketika bicara pendidikan juga sama. Ya, bagaimana Islam berbicara tentang pendidikan itu adalah pendekatan integral gitu kan. Nah, di antara mazhab-mazhab ini Bapak sekalian, eh, di Unisula itu semuanya masuk. Unisula pernah 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 menganut mazhab Islamisasi ilmu pernah gitu kan. Tetapi setelah kita kaji itu karakter prodi itu masing-masing. Yang ekonomi, yang psikologi pas ketika dimasuki Islamisasi ilmu. Yang ilmu teknik itu lebih pas Islamisasi individu. Ya bagaimana dia menjadi pribadi yang baik itu pribadi yang berintegrasi, apa namanya, punya integrasi tinggi ya, tidak gampang dia kan karena outputnya adalah insinyur, calon memegang proyek, maka dia harus punya pribadi yang baik gitu kan. Maka Islamisasi individu maksudnya. Nah kalau di kedokteran, kalau di farmasi, kalau di FAI, kalau di ilmu kita ini ya integrasi keilmuan. Kedokteran, perspektif fikih ya. Vaksin, perspektif fikih, misalnya begitu ya. Ini kemudian namanya integrasi keilmuan. Nah, ini apa namanya ya beberapa mazhab dalam rancang rekonstruksi keilmuan. Ya, kalau dalam kita itu adalah bagaimana kita mendialogkan antara teks dengan konteks, mendialogkan antara pemikiran seorang tokoh dengan isu-isu pendidikan hari ini tadi itu. Nah, baik Bapak sekalian, ada eh, 3 tema yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Ini 3 tema saya sampaikan cukup itulah. Untuk cukup menjadi modal panjenengan nulis sebuah tugas akhir nanti itu insyaallah. Satu terkait tentang paradigma pendidikan Islam, ya. Kedua tentang nalar tokoh pendidikan, dan ketiga tentang sosiologi pendidikan, tentang sosiologi pengetahuan ya dalam konteks tokoh pendidikan. Tema pertama tentang paradigma pendidikan Islam, ya. Saya ingin menyatakan bahwa semua pemikiran tokoh, ya, setiap pemikiran tokoh itu dipastikan itu melalui fase 3 ini. Ada ta'sil, ada taswir, dan ada tatwir. Ya. Sebuah pemikiran itu sah dianggap pemikiran itu kalau sudah melampaui 3 fase ini. Ya. Kalau belum 3 fase ini atau 2 fase ini misalnya ya, ta'sil dan taswir, maka belum sah dianggap sebagai pemikiran atau teori. Ya, apa? Pertama ada paradigma ta'sil. Dari kata as-shola yu'asilu ta'silan. Asal muasal, ya, asal, latar, akar, sumber, pokok, namanya akar ya, akar itu. Artinya apa? Ini istilah-istilah dalam ilmu mantek ya, saya ambil untuk mendefinisikan sebuah pemikiran ya. Apa itu taksil? Taksil itu ya upaya mengembalikan atau mendasarkan, asal itu dasar, mendasarkan segala masalah kepada sumber normatif dalam Islam atau sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi dengan catatan, dengan pemahaman yang benar. Ini apa namanya catatannya ya, dengan pemahaman yang benar. Bahwa setiap teori pendidikan, setiap gagasan pendidikan itu pasti ada muaranya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, namanya taksil. Namanya taksil. Setiap tokoh kita, ya entah itu ya, tokoh klasik, tokoh modern, itu ketika dia gagasan tentang pendidikan pasti itu mengacu kepada sumber ini, ya, Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Lah, apakah ada pemahaman yang salah? Ya banyak. Kalau orang kemudian kalau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan terjemah saja, itu ya potensi sesat itu. Kalau hanya membaca terjemahnya saja, ya. Orang belajar Quran kemudian tanpa tanpa atau dia anti dengan perangkatnya. Yo, udah bisa. Orang bisa memperoleh pemahaman Quran itu ya kalau dia belajar ulumul Qurannya, kalau dia belajar tentang asbabun nuzulnya, tentang ulumul hadisnya, tentang bahasanya, nahwu, shoroh, balaghah, mantik, dengan itu semuanya perangkatnya. Nah, kalau orang udah belajar ini ya repot. Nah, kalau ada terjemahan misalkan faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum, kan repot. Tiba-tiba ada ayat mengatakan terjemahannya perangilah orang-orang musyrik dimanapun berada. Wah, kemudian dia nembak sana sini gitu kan. Karena merasa itu adalah jihad misalnya ya. Ini karena pemahamannya salah begitu. Nah, eh, sumber utama kita itu apa? Jelas Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian sumber lainnya juga penting ya. Maka sumber pendidikan kita
itu sama seperti sumber di dalam fikih, dalam hukum Islam. Ya Quran, ya sunnah, ya ijtihad. Ya, bahwa Quran itu Quran hadis itu adalah sumber utama, iya. Ya. Tetapi ijtihad ini juga sumber lain yang penting. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis ini sama-sama memiliki keterbatasan. Ya. Keterbatasan ayat maksudnya ya. Keterbatasan teks. Ya. Bahwa Quran itu berbicara apapun iya. Lengkap itu iya. Tetapi kelengkapan Quran ini bersifat global. Ya. Maka di dalam merumuskan pendidikan itu tidak cukup hanya mengacu kepada Quran dan hadis. Tapi apa? Penting namanya ijtihad. Apa? Sungguh-sungguh ya dari orang yang kompeten untuk menetapkan nilai atau teori pendidikan ya yang selaras dengan Al-Quran maupun hadis ya. Ini namanya ijtihad. Bahwa Quran hadis ini terbatas, maka apa? Maka dalam bahasa Ibnu Rus itu ada ungkapan yang cukup masyhur, annal waqa'i' bain ashkhasil unasi ghairu mutanahiyah, bahwa realitas manusia, bahwa realitas pendidikan, bahwa peradaban manusia yaitu tak terbatas, ghairu mutanahiyah. Sementara wan nusus wal af'al wal iqrarat mutanahiyah, sementara teksnya itu terbatas. Sehingga apa? Wa muhalun ayyuqabil ma la yatanaha bima yatanaha, mustahil melihat yang tak terbatas dengan kacamata terbatas. Artinya apa? Mustahil melihat apapun hanya dengan kacamata Quran hadis saja tanpa perangkat lainnya, itu kan. Itu maksudnya. Nah, Bapak sekalian, sekaligus ketika berbicara masalah sumber ini, sumber pendidikan ini, ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa apa letak perbedaan antara sumber pendidikan Islam dan di luar Islam. Apa letak perbedaan antara sumber utama ya atau perbedaan mendasar antara pendidikan Islam dan di luar Islam? Apakah barat, apakah lainnya? Apa? Ya. Sama-sama menggunakan logika, ya, sama-sama menggunakan indera sebagai alat kebenaran, sebagai ukuran kebenaran, tetapi berbeda pada sumber satu, yaitu wahyu. Ya, itu wahyu. Ini yang tidak ada di tradisi barat. Ya, ini perbedaan mendasar. Bahwa kalau di barat itu kok ada pendekatan rasio, ada pendekatan indera yang kemudian memunculkan paham rasionalisme, ya, yang meyakini bahwa akal, rasio, logika itu adalah satu-satunya sumber kebenaran. Jadi kalau selama tidak masuk akal itu tidak dianggap kebenaran, tidak dianggap ilmu pengetahuan. Ya, maka kalau kemudian kok ada ungkapan dari René Descartes, cogito ergo sum, ya, saya berpikir maka saya ada. Ini apa? Rasio akal ini menjadi satu-satunya standar kebenaran. Ataupun indera ya yang memunculkan mazhab empirisme yang meyakini bahwa indera ini adalah satu-satunya alat ukur kebenaran. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam itu mengakui akal, jelas. Islam itu mengapresiasi peran akal, jelas. Bahkan satu-satunya agama yang menganggap akal ya sebagai alat kebenaran. Satu-satunya agama yang menjunjung tinggi rasio hanya Islam. Hanya Islam. Berapa banyak ayat mengatakan afala ta'aqilun, afala tatafakkarun. Hadis Nabi ad-dinu huwal aqlu, kan begitu ya. Islam ini sangat logis. Islam itu sangat rasional. Artinya agama yang sangat mengapresiasi akal itu hanya Islam. Ya. Tetapi perbedaannya bahwa barat itu tidak mengakui wahyu atau tidak ada wahyu, sementara Islam itu sebaliknya. Wahyu itu menjadi alat kebenaran lain paling otoritatif. Ya. Wahyu ini dianggap sebagai sumber ilmu ya, yang paling otoritatif selain rasio dan indera. Ya. Maka terutama apa? Terutama ketika berbicara tentang persoalan yang irasional, persoalan yang tidak masuk akal, itu hanya bisa dijawab oleh namanya wahyu. Itu yang tidak di barat. Maka apa? Maka karena barat itu tidak mengakui wahyu atau tidak percaya dengan dunia wahyu, maka barat tidak mengakui ilmu yang bersifat irasional, pengetahuan yang tidak masuk akal. Maka barat tidak mengakui tentang apa itu yang namanya alam barzakh, tentang alam hisab, tentang yaumul hisab, tentang yaumul jaza, tentang surga neraka, tidak ada itu. Ya, maka para filsuf Yunani dulu itu meyakini bahwa berakhirnya jasad ini itu adalah seiring dengan kematian.
berakhirnya raga ini itu sering dengan berakhirnya kehidupan. Sudah selesai. Itu yang kemudian karena cara pandangnya materialistik, karena pandangnya tidak meyakini tentang dunia irasional, dunia metafisika, maka Al-Ghazali membuat kitab namanya Tahafut al-Falasifah yang mengkritik para filsuf Yunani. Jadi jangan salah paham, Al-Ghazali itu kemudian anti dengan filsafat, bukan. Yang dikritisi itu ada para filsufnya yang tidak meyakini dunia metafisika, bukan filsafatnya. Kenapa? Al-Ghazali itu filsuf besar itu. Filsuf besar itu. Kalau kita baca karyanya itu hampir semuanya itu sangat filosofis, kan begitu. Nah, oke. Jadi kembali bahwa wahyu ini menjadi satu-satunya pembeda ya antara pendidikan Islam dan pendidikan di luar Islam. Ya, terutama apa? Terutama wahyu ini berfungsi untuk melihat atau menilai hal-hal yang bersifat irasional. Kalau Ar-Razi itu mengartikan wahyu sebagai al-tariqul wahid di ma'rifati ilmil ghaib, ya, la bil hawas wala bil aql. Satu-satunya metode untuk mengetahui hal yang irasional, yang tidak bisa dijangkau oleh indera ataupun akal, itu adalah wahyu. Ya, maka bicara masalah tentang dunia metafisika, ya hanya wahyu yang berbicara itu. Akal tidak menjangkau. Oh, bagaimana melihat hari kiamat? Misalnya, ya hanya Quran yang menyatakan itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa adraka Mal-Qari'ah, dan sebagainya itu. Baik, Bapak sekalian, kedua, paradigma kedua selain taksil itu adalah taswir. Ya, taswir itu apa? Sawara yusawiru taswiron. Ya, surah itu gambaran, deskripsi. Ya. Setiap gagasan pendidikan, setiap teori pendidikan, ya, utamanya pemikiran para ulama kita itu pasti ada taswir. Apa taswir itu? Teori atau gagasan yang muncul ya secara argumentatif. Ya, secara argumentatif, syukur metodologis. Jadi gagasan itu harus ada argumennya, ada metodologinya. Lah apa ada gagasan yang tidak argumentasi? Banyak. Apa ada gagasan yang tidak argumentatif? Banyak, Pak. Gagasan yang misalnya mengacu pada asal cocok misalnya ya, cocok logi itu ada. Itu tidak bisa diakui sebagai pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan itu sah dianggap pemikiran. Pengetahuan itu sah dianggap legasi sebuah peradaban itu kalau taksil dan taswir. Ya. Argumentatif. Nah, contoh yang misal begini, kalau yang asal cocok logi misalnya nanti, misal saja. Ada buku misalnya yang menjelaskan tentang dari 25 nabi itu ada satu nabi dari Jawa misalkan. Dari 25 nabi yang kita yakini itu ada satu nabi yang berasal dari Jawa. Siapa? Nabi Sulaiman. Nah, kok bisa? Pertama, dari sisi nama itu satu-satunya nabi yang berawalan Su hanya Sulaiman. Itu nama Jawa itu. Soeharto, Sudarto, Soekarno, Sudirman, Sukirman, Sulaiman, itu Jawa itu. Ini dari namanya jelas bahwa dia adalah nabi dari Jawa. Ya, ini ada bukunya. Kemudian kalau dia dari Jawa dari mana kira-kira? Dari kota apa? Ya dari kota yang bernama Sleman. Sleman di Jogja. Begitu ya. Nah, kalau dia kemudian dari Sleman, kira-kira Ratu Balkisnya dari mana? Ratu Balkis kan dari negeri Sabah. Negeri Sabah itu di mana kira-kira? Ya negeri itu adalah Wana Sabah. Mana ya? Wonosobo gitu ya. Jadi itu daerah Ratu Balkis dilahirkan dan besar begitu ya. Saya kira ini bermodalkan cocok logi ya. Asal cocok. Nah, untuk sebagai pengetahuan, legasi pengetahuan itu silakan diuji ya. Silakan diuji dulu, tapi jangan pakai cocok logi ya. Asal cocok namanya nama Sleman, misalnya, itu cocok logi itu buat argumentatif. Ya. Nah, itu diuji dulu sampai ada argumen yang meyakinkan, nah, baru sah dianggap sebagai pengetahuan. Masalah nanti diterima atau tidak, nanti urusan lain. Kenapa? Bagus, apakah setiap ide, pemikiran yang taswir itu pasti diterima? Ya. Bahwa sah dianggap legasi,
bahwa sah dianggap sebagai warisan pengetahuan, iya, sudah sah, sudah sah. Tetapi apakah pas diterima? Belum tentu, belum tentu. Ya, misal saja, misal apa? Misal pemikiran tokoh ya dalam dunia tafsir misalnya. Ya, dalam dunia tafsir misalnya ada tokoh yang keren. Ada tokoh yang keren itu ketika ada tafsir Al-Manar ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rasul Ridho, itu tafsir keren. Itu ketika menafsir sebuah ayat ya di dalam Al-Fil, memahami kata hijarah dalam Al-Fil itu ya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil ya. Itu kalau kita kan memahaminya sebagai pemahaman yang masyhur, itu kan bercerita tentang tentara Abraha datang ke Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah mengutus burung ababil yang melempar mereka dengan batu, kan begitu toh, dengan kerikil. Itu dalam pandangan Muhammad Abduh ini satu tafsir yang tidak logis. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan, bagaimana mungkin ada burung itu membawa batu, membawa kerikil melempar. Itu coba kalau kita bayangkan, ini kan tidak logis. Ini kan kalau kita bayangkan kan mirip film Indosiar ya begitu ya. Jadi jadi tidak logis itu kan. Sehingga apa sih kemudian Muhammad Abduh ini memahami kata hijarah bukan batu tapi apa? Tapi virus. Ya, mikroba. Ya. Ini kan keren. Itu keren, bagi saya keren. Jadi ada kalau ada burung ababil kemudian menyerang tentara Abraha dengan virus, saya kira logis daripada batu. Ya. Kenapa? Karena kita hidup pada fase ya sudah melewati fase flu burung, ya. Kemudian virus kelelawar, COVID-19, ini kan logis gitu. Sehingga kalau kemudian kok hijarah dimaknai sebagai virus atau mikroba, itu lebih logis daripada ditafsir sebagai apa namanya? sebagai kerikil tadi. Itu ilmiah betul itu. Tetapi apakah tafsir ini itu sah? Itu sah. Oh, itu menjadi tafsir Al-Manar yang kita baca, menjadi warisan pengetahuan yang kita baca kok. Tetapi apakah tafsir Muhammad Abduh ini diterima oleh halayak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena tafsir hijarah yang berarti batu ini, yang berarti mikroba, kemudian dianggap sebagai menyalahi kaidah bahasa. Dianggap sebagai melenceng dari kaidah-kaidah bahasa. Ya, dari mana bahasa hijarah kok berkembang menjadi virus? Kan begitu. Kenapa? Karena dalam tradisi bahasa Arab itu, seberkembang apapun tafsir bahasa Arab itu atau makna bahasa itu tidak lepas dari maknanya asalnya. Kan begitu. Nah, kalau hijarah ini dari mana? Yang awal kerikil berkembang menjadi virus, tidak nyambung. Satu. Kedua, orang Arab waktu itu, orang Arab pra-Islam, orang Arab sebelum Islam itu tidak paham tentang virus. Yang dia pahami kata hijarah, ya batu, ya kerikil. Itu ya, sehingga menafsiri hijarah sebagai virus ini bertentangan dengan asbabun nuzul atau bertentangan dengan pemahaman masyarakat pra-Islam waktu itu. Sehingga dianggap sebagai mayul syakhsiyah, ya, tafsir yang subjektif. Ini bisa dibaca misalnya panjenengan bisa dibaca di bukunya Khalid Abdurrahman An-Aqiyah. Ushul Tafsir wa Qawaid. Itu salah satu bukunya. Oke, kembali. Jadi sebuah pengetahuan, sebuah teori itu sah dianggap teori kalau dia taksil dan taswir. Dalam konteks tarbiyah misalnya, dalam konteks pendidikan misalnya apa? Gagasan Al-Atos atau Syed Naqib Al-Atas itu tentang diksi takdib untuk menyebut pendidikan Islam. Ya. Kata Al-Atas, istilah yang paling pas dalam pendidikan Islam itu ya bukan tarbiyah atau bukan taklim, tapi takdib. Ya. Adaba yu'adibu takdiban. Ya. Bukan tarbiyah. Ya. Kalau kita S1 tarbiyah, bagaimana pendidikan Islam itu bukan tarbiyah atau bukan taklim, tapi takdib. Kenapa? Alasannya taswirnya itu karena kalau tarbiyah itu satu proses pendidikan yang bersifat universal, ya, yang bersifat global. Seorang ya, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang namanya tarbiyah. Sama halnya orang mengajarkan ilmu kepada hewan juga namanya tarbiyah. Jadi ini universal ya sifatnya. Atau juga kata pendidikan Islam bukan taklim. Karena kalau taklim itu satu proses pendidikan yang hanya menitik beratkan pada aspek kognitif atau aspek keilmuan. Allama yu'allimu ta'liman.
Ya. Sementara Islam itu, ya, sementara kalau takdib itu proses pendidikan yang tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik, ya, menyeluruh, termasuk pendidikan akhlak, ya, pendidikan moral. Maka diksi yang pas, kata atas itu adalah takdib, bukan tarbiyah atau bukan tak. Nah, apa tafsirnya? Apa dasarnya? Dasarnya jelas, satu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa ada bani Robbi fahsana ta'dibi. Kata Nabi itu bahwa saya ini kata Nabi ada bani Robbi. Saya dididik ya. Saya itu menjadi begini ya. Fahsana ta'dibi, saya menjadi produk pendidikan terbaik itu ya. Saya menjadi manusia terbaik itu karena apa? Karena saya adalah lulusan UI ya. Universitas Ilahiyah gitu ya, bukan Unisula. Jadi saya jadi begini karena saya adalah lulusan ya ilahiyah. Saya didikan Tuhan itu kan. Bahasanya takdib. Ada bani Robbi fa ahsana takdib. Ini taksilnya. Lah maka ya itu sah. Maka apa? Ketika dari hadis ini kemudian al atas itu mengenalkan tentang prinsip takdib untuk menyebut pendidikan Islam, bukan tarbiyah atau bukan ta'lim. Ya itu sah saja. Ya. Ada dasarnya, ada landasan taksilnya, ada landasan taswirnya, jelas itu. Ya. Nah itu contohnya. Contoh. Jadi paradigma kedua selain taksil dan takdib ini kemudian syukur ya bahwa yang ketiga paradigma itu kemudian berkembang menjadi langkah solutif atau alternatif. Apa? Yaitu tatwir. Ini kalau ada kata di sini saya belum habis. Kalau ada tasheh, tasdik ini bagian dari taswir ya. Saya lompati. Nah, ketika tatwir, apa tatwir itu? Tatwir itu adalah pengembangan pemikiran pendidikan Islam sebagai peradaban alternatif, sebagai langkah yang solutif. Ya, Bapak sekalian, para pemikiran, mohon maaf, semua pemikiran tokoh-tokoh kita itu selain taksil dan taswir juga mengandung upaya tatwir. Apa? Gagasan itu diharapkan menjadi solusi dari ya krisis yang ada. Gagasan itu menjadi tawaran alternatif atau solutif dari fenomena yang ada, dari realitas yang ada. Ya, maka apa? Maka misalkan ketika para tokoh kita ya semisal Kiai Hasyim Asy'ari membuat pesantren Tebuireng, ya, Kiai Zarkashi ya membuat pesantren Gontor, dan Kiai Mahrus Pondok Lirboyo misalkan, itu apakah para tokoh itu asal iseng membuat pesantren itu? Ya tidak mungkin, pasti ada alasan. Jelas taksilnya, jelas taswirnya, jelas tatwirnya, pasti ada alasan. Kenapa? Boleh jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu misalkan buat Pondok Tebuireng itu adalah untuk mengkonter, misal saja mengkonter dari tradisi orang Abangan yang katakan Tebuireng waktu itu dianggap Abangan misalnya, maka biar kau tidak abang betul itu maka dia biar diwarnai keislaman, dibuatlah pondok pesantren. Boleh jadi para kiai kemudian membentuk pesantren itu karena untuk menangkal dari paham-paham komunisme waktu itu. Artinya apa? Ada alasan. Harapannya apa? Ada alternatif, ada peradaban solutif, ada solusi yang ditawarkan agar paham lihat ini tidak mengganggu, tidak tidak nular ke yang lain, maka apa? Para kiai membuat pondok pesantren. Artinya apa? Pondok itu menjadi alternatif sebuah gagasan. Itu namanya tatwir, ya. Jadi tokoh-tokoh kita itu ya ketika merumuskan, ketika menggagas pendidikan itu pasti tidak lepas dari taksil, taswir, dan tatwir. Baik, Bapak sekalian, ini yang pertama, ini tentang paradigma pemikiran pendidikan Islam. Kedua, saya ingin menyampaikan tentang nalarnya, ya, nalar tokoh ya, nalar pemikiran tokoh pendidikan Islam. Nalar ini tidak bicara masalah salah benar, bukan, ini nalar kecenderungannya, ya, bahwa para tokoh kita tadi itu memiliki kecenderungan nalar yang berbeda-beda, ya. Ada nalar bayani ya atau tekstualis, ada nalar burhani atau kontekstualis, dan nalar arifani atau sofistik. Maknanya tokoh-tokoh kita itu variatif, ya. Tekstualis itu apa? Nalar yang dicirikan dengan pemahaman normatif atau dalam penyajiannya
dalam pemikirannya itu minus analisis, ya, minus analisis atau minus kajian filosofinya. Ya kira-kira ya kalau dalam bahasa kitab itu ya ciri-cirinya ya kalau man lah, man ya barang siapa begitu ya, tanpa ada analisa yang mendalam, tidak ada. Misal kalau dalam di tafsir kita itu ada kitab misalnya Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, ya. Itu saya contohkan sebagai nalarnya bayani, tekstualis. Maka kalau kita baca kitabnya kan cenderung ya apa adanya normatif. Misalnya kok man ta'adda ustadzahu lam yanfa'inmuhu, ya siapa yang impolite, siapa yang ada pada gurunya maka dia tidak manfaat ilmunya. Sudah tidak ada definisi analisa tentang apa makna ta'adda, ya, apa makna lam yanfa'inmuhu itu bagaimana penjelasannya, tidak ada, sudah titik. Begitu ya. Kasarnya begitu. Jadi barang siapa ya sudah begitu. Nah, ini lebih ini ciri-ciri berpikir normatif atau bayani. Sama halnya ketika kitab misalnya apa kitab dari Imam Nawawi, dari Ibnu Syahnun itu cenderung normatif, ya, cenderung tekstualis, ya. Nah, kedua ya kalau di Al-Ghazali ya ada kitab yang cenderung tekstualis itu adalah Risalah Laduniyah. Ya, itu juga mohon maaf, Ayyuhal Walad itu normatif. Ya, Al-Ghazali punya kitab Ayyuhal Walad normatif tekstualis. Nah, di samping bayani ini, nalar tokoh kita juga terkadang bayani. Atau ada yang mohon maaf, burhani atau kontekstualis yang dicirikan dengan biasanya itu dicirikan dengan pemaparan yang sangat mendalam filosofinya, analisisnya itu mendalam. Ini corak yang burhani, ya, kontekstualis, melibatkan nalar untuk menganalisa itu, ya, itu namanya burhani. Ini istilah yang saya ambil dari ini bukan istilah saya, ini istilah bayani, burhani, irfan, ini istilah yang saya ambil dari pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, ya, pemikir asal Maroko, ya, Muhammad Abid Al-Jabiri tentang nalar orang Arab, saya ambil. Nah, burhani ini ya dicirikan dari apa tadi pemaparannya yang filosofis, yang penuh dengan analisis, itu kan, itu corak-corak burhani. Ya kalau menyebut tokohnya misalnya ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, ya. Itu contoh-contoh pemikir-pemikir yang memang notabene sangat apa ya, karena seorang filsuf ya, maka hampir semua pemikiran pendidikannya itu adalah sangat filsuf. Ya tadi itu, misal ketika Ibnu Tufail itu punya gagasan tentang al-wasatiyah, itu ya karena memang coraknya corak yang filsuf itu ya. Dan saya kok tertarik al-wasatiyah kemudian diambil atau disajikan kembali ketika untuk dikaitkan dengan motivasi beragam misalkan ya Ibnu Tufail. Nah, ketiga di samping ada bayani, ada burhani, ada juga irfani, apa corak atau nalar berpikir yang dicirikan dari atau dengan pembahasan sufistik atau tasawuf, ya, tasawuf, dan ini banyak. Jadi pemahaman tentang ilmu, pemaparan tentang pengetahuan itu yang disandingkan dengan pendekatan tazkiyatun nufus misalnya, tazkiyatun nafsi, dengan pola-pola tasawuf, itu adalah coraknya adalah irfani namanya, atau sufistik. Ya. Dan ini banyak. Nah, ada tokoh yang ada pada tiga-tiganya. Kadang dia bayani, kadang dia burhani, kadang dia irfani, itu adalah Imam Al-Ghazali. Ini tiga-tiganya. Al-Ghazali ini Imam Al-Ghazali kadang dia bayani, misalnya dia buat kitab Ayyuhal Walad, itu bagi itu bayani. Tapi jangan salah, dia juga punya kitab, dia juga nulis buku yang sangat filosofis, yang mendalam kajiannya ketika dia menulis tentang Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar ini kitab yang dia tulis dengan kajian pendekatan filosofis, dan kajian pada filsafat, matang itu. Ya, artinya memang luar biasa dalamnya. Maka ketika kitab ini dibedah oleh, mohon maaf ya, itu dibaca oleh seorang Bus'udil Absar Abdallah begitu, itu cocok. Bus'ud ini adalah orang yang memang mendalam turofnya, mendalam kitab kuningnya, dan dia memang punya latar belakang filsafat barat, bukan matang itu. Sehingga menerangkan kitab ini, Mishkatul Anwar ini bunyi ya. Bagi orang yang tidak punya tradisi filsafat, sulitan akan membaca kitab ini. Nah, terakhir Al-Ghazali juga punya kitab yang bercorak sufistik, irfani, misalnya apa? Ihya Ulumuddin, ya, atau kemudian kok
risalah laduniyah itu sangat irfani itu kan. Nah, jadi ini bukan bicara masalah salah benar bukan, tapi coraknya. Nah, ketika panjenengan misalkan kau ngangkat tentang tokoh ini tokoh yang kira-kira tekstualis, ya Anda siapkan analisa yang cukup serius, ya syarahnya cukup serius. Kalau Anda mengangkat tokoh yang cenderung burhani, filosofis, ya Anda siapkan perangkat analisanya juga, perangkat pemahaman yang benar, perangkat perangkat keilmuan yang cukup itu kan, karena analisa yang mendalam. Atau kalau ada tokoh yang memang cenderung sofistik itu kan, irfani, ya silakan Anda bahasakan, narasikan dengan bahasa yang bisa memahamkan, ya dalam sebuah tugas akhir nanti insya Allah. Baik, sekalian terakhir di cukup paradigma pemikiran, kedua tentang nalar pemikiran tokoh, ketiga terakhir tentang sosiologi pengetahuan. Nah, Bapak sekalian, ini pendekatan ya yang wajib ada ketika panjenengan mengangkat tokoh. Ya. Ini istilah dalam ilmu sosiologi ya. Sosiologi ada muncul aliran sosiologi pengetahuan. Tapi panjenengan tidak harus paham tentang ini. Tapi begini, saya sampaikan dengan bahasa yang kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Inti daripada ini atau inti daripada pendekatan itu apa kira-kira? Ya, perlu dipahami bahwa setiap pemikiran tokoh atau semua pemikiran tokoh itu, Bapak sekalian, dipastikan tidak lepas dari teks dan konteks yang mengitari. Ini rumus, okay? Setiap pemikiran itu dipastikan tidak lepas dari teks dan konteks yang mengitari. Maka ketika Anda mengangkat tentang tokoh ini, tokoh siapa itu wajib ada teks dan konteks. Wajib ada itu. Nah, apa bentuknya bagus? Bentuk teks yang mengitari itu, ya teks-teks itu dalam konteks pemikiran tokoh itu apa? Bisa dalam bentuk ya orang tuanya siapa, gurunya siapa, dia belajar di mana, ya dia mondok di mana, itu kan itu teks yang pengaruhi, teks yang mengitari. Lah, bahasa teks yang mengitari ini kira-kira dalam dunia penelitian itu diwujudkan dalam bentuk biografi tokoh. Jadi, biografi tokoh. Jadi kalau biografi tokoh itu adalah sudah sama dengan teks yang mengitari. Ya, biografi tokoh. Jadi ketika Anda nulis tentang tokoh, jangan lupa biografinya ditulis. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau Anda nulis paper ke 10 halaman, ya biografinya cukup lah. Separuh-separuh halaman, ya setengah halaman. Jangan kau tulisan tugas akhir 10 halaman, kau biografinya 7 halaman. Yusiku nemeni. Dan ada perlu itu, cukup setengah halaman. Nah, untuk menyatakan dia lahir di mana, tahun berapa, orang tuanya siapa, di mana dia belajar, kiainya siapa, gurunya siapa, itu namanya biografi. Itu dalam bahasa ini, dalam bahasa sosiologi itu namanya teks yang mengitari. Atau dalam bahasa yang lebih keren lagi itu adalah internalisasi. Ini saya bahasakan yang mudah-mudahan yang ringan, yang bisa ditangkap saja lah. Jadi jangan tidak usah mencantumkan ini, mencantumkan teori ini, teori objektivasi, teori tidak usah. Cukup memunculkan biografi, ya satu biografi tokoh tadi itu cukup sedikit saja disinggung, 1 atau 2 paragraf cukup, ya. Kedua tentang konteks yang mengitari itu apa maknanya? Kalau teks yang jadi kembali rumusnya adalah setiap pemikiran tokoh itu tidak lepas dari teks dan konteks yang mengitari, kan begitu toh, itu rumusnya. Teks yang mengitari itu apa? Teks yang mengitari tadi ya biografi bentuknya. Sementara kalau konteks yang mengitari itu apa bentuknya? Bentuknya adalah apa gagasan yang dimunculkan dari tokoh itu. Ya. Jadi apa gagasannya? Ya. Yang penting apa gagasannya? Ya. Nah, ditambahi kira-kira apa alasan atau latar belakang gagasan itu. Apa latar belakang gagasan itu dan apa tujuannya itu sudah namanya konteks. Ya. Nah, ketika Anda bisa mengungkap ini, sudah itu temuan. Ya. Itu temuan 1. Jadi ketika Anda sudah bisa mengangkat tentang pemikiran tokoh itu, pemikiran tokoh tadi itu, tokoh pendidikan tadi itu, ya, Anda bisa menyajikan ini, sudah itu novelty 1. Lah kok panjenengan kok bisa melanjutkan tentang relevansinya dengan dunia pendidikan hari ini, dengan isu pendidikan hari ini, ya.
misal dihubungkan dengan misalkan apa? Misalkan kitab ta'lim dihubungkan dengan pendidikan karakter di SMP mana misalnya ya. Atau misalnya ada kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang Adabul Alim wal Muta'allim, misalkan begitu ya. Kemudian dihubungkan dengan etika guru ya atau etika murid. Itu sudah temuan, itu sudah dua ya. Mengangkat pemikiran tokohnya satu ya, kemudian menghubungkan dengan isu pendidikan hari ini sudah dua. Itulah. Jadi misalnya kependidikannya siapa, pemikiran siapa, dan relevansinya dengan Merdeka Belajar misalnya ya, itu sudah dua. Nah, itu yang saya maksud sebagai konteks yang mengitari. Sehingga Bapak sekalian ya, kalau pemikiran tokoh itu ya sekali lagi tidak lepas dari teks dan konteks yang mengitari. Teks itu nanti ditulis dalam bentuk biografi ya. Konteks itu ditulis dalam bentuk ya produk pemikirannya. Dilengkapi dengan latar belakang dan tujuannya. Itu sudah ditulis, sudah selesai ya. Kesimpulan sudah tutup ya. Bahwa kemudian kok di keterangan ini tentang eksternalisasi, tentang objektif itu begini, gampangnya begini. Ini saya singkat saja. Setiap tokoh ya, setiap orang atau di satu masyarakat itu tergantung individu-individu yang menetap. Kualitas masyarakat itu tergantung individunya. Apakah menjadi kualitas masyarakat santri atau masyarakat mafia atau masyarakat apa misalnya, itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya. Ya. Jadi misalkan kemudian mohon maaf, Pak Latif misalnya datang sebagai santri, ya. Kemudian datang Pak Rosikin juga seorang santri, ya. Kemudian misalkan saya santri, ketemu di satu masyarakat, kita sama-sama menggerakkan tradisi yang baik, misalnya menghidupkan musola, menghidupkan masjid, menghidupkan misalnya kok madin, ya diniyah, menghidupkan sekolah agama misalkan. Maka kemudian lahirlah masyarakat santri. Nah, itulah yang disebut dengan eksternalisasi. Dalam bahasa kerennya begitu. Bahwa masyarakat itu adalah produk dari orang-orang sekitarnya. Society is a human product. Tuh. Nah, kemudian masyarakat santri berjalan, pengajian berjalan, ya jamaah berjalan dengan sendirinya, itu namanya objektivasi. Ya, society ya is an objective reality. Ya. Kemudian dari masyarakat santri tadi itu jamaahnya aktif, kajian aktif, orangnya baik-baik misalnya ya, ahli jamaah, ahli sedekah misalkan. Kemudian mempengaruhi generasi berikutnya, itulah namanya internalisasi. Itu Jadi ini 3 teori simultan. Itu kalau dalam bahasa sosiologi ya. Tetapi dalam sebuah karya pemikiran itu buat panjenengan itu nanti ketika nulis tentang tugas akhir itu adalah yang penting panjenengan sudah mengangkat tentang biografinya, mengangkat tentang pemikirannya, itu sudah cukup ya. Syukur dengan relevansinya itu sudah cukup. Nah, Bapak sekalian, terkait tentang di slide ini saya menuliskan beberapa contoh pemikiran, itu saya belum selesai. Ini beberapa contoh pemikirannya Ibnu Rus misalnya ya, tentang derajat premis pengetahuan. Pemikiran Al-Ghazali tentang pengetahuan, ini contoh-contoh saja. Nah, beberapa buku yang berbicara masalah tentang pemikiran tokoh itu misalnya ya, ini ya, ada beberapa buku yang berbicara tentang tokoh pendidikan ya. Ini atau kemudian ini juga ya, atau kemudian ini beberapa buku yang berbicara tentang tokoh pendidikan. Baik Bapak sekalian, itu pengantar dari saya tentang, bukan pengantar ya, pelengkap ya, penutup dari saya setelah Pak Asmaji. Kalau pengantar di awal, setelah Pak Asmaji saya pelengkap saja tentang studi pemikiran tokoh itu. Ala kulli hal, ini bisa menjadi opsi tugas untuk tema dan judul panjenengan ya di dalam menuliskan tugas akhir. Jadi nanti insya Allah ini jangan masuk pada periode September Oktober, jadi insya Allah September mendatang ya sudah wisuda ya, sehingga kita proyeksikan itu bulan Maret nanti kita ujikan, setelah Januari rampung kuliah, kita jadwalkan kita jadwalkan ujian proposal ya, ujian proposal. Jangan dibayangkan di ujian kemudian dibantai, jangan dibayangkan begitu, bukan pembantaian, bukan.
ujian proposal itu kami setting itu sebagai penyamaan persepsi. Ya, misal Pak Rosikin itu punya judul misalnya apa, ya kita hanya akan tanya mau kemana Pak Rosikin, kayak apa, pinginnya apa. Oh saya mau lari ke arah barat bagus, mau bikin maka kita memberikan panduannya. Begini, 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 ini pembimbingnya. Kemudian misalnya kok apa namanya sama Pak Imam, misalnya Pak Imam Rasadiko punya gagasan tentang ini, monggo sampaikan saja ketika di ujian proposal. Jadi jadi satu saja, ujian itu bukan diartikan sebagai pembantaian naskah, enggak, itu jadi ini penyamaan persepsi. Nanti di bulan Maret ya mau kemana itu nanti kita arahkan dan kita berikan pembimbingnya itu, dan sehingga penulisan nanti nyambung. Jadi meskipun panjenengan nulis proceeding, kalau tesis ini kan yo sama-sama nulis, bedanya kan kalau tesis ini kan yo banyak itu harus serius 80 halaman, harus serius. Maka kalau di prosesnya cukup 10 halaman. Sama ada pendahuluan, ada kajian, ada perlu sama, tapi nanti tetap meskipun mudah, tapi tetap kita arahkan. Sehingga apa? Kualitas tulisannya itu adalah ya masuklah di proceeding dan dibukukan itu bisa menjadi kenang-kenangan panjenengan, bisa dibaca di anak cucu panjenengan, kan begitu masalahnya insya Allah. Jadi itu awal Maret insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, monggo ada yang mau tanya Pak Imran Fauzi, silakan. Assalamualaikum Pak Dosen. Waalaikumsalam. Iya. Monggo Pak Fauzi. Iya, ini mau nanya sih kalau terkait dengan tokoh ini ya. Kan kalau kemarin itu sempat disinggung juga ya, mungkin kita mengangkat satu hal yang menarik atau mungkin ada kontroversinya ya, mungkin ya bahasanya seperti itu ya. Nah, termasuk juga tadi Bapak menyampaikan terkait konteks dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu terkadang dalam kita mengangkat topik sebuah tokoh gitu ya, kadang mau nggak mau ada sifat apa namanya ya, karena kita ada rasa pengidolaan misalnya. Nah, karena kita mengidolakan pemikiran Imam Ghazali ya misal itu, maka kita mengangkat menulis tokoh tersebut. Nah, yang mungkin saya agak apa ya mungkin pertanyakan itu di mana posisi kita menulis itu karena ada rasa subjektivitas ya, karena rasa cinta tadi, kemudian dalam tulisan kan kita juga harus objektif ya. Nah, ini gimana ya Pak memposisikan di antara keduanya itu ya, kalau adil ya. Kalau misalnya kita pengen benar-benar netral itu kan mungkin kalau saya katakan sih mungkin bagi saya sih wartawan itu kayaknya netral banget ya tulisan misalnya gitu ya. Tapi kalau terkait hal ini antara subjektivitas dengan objektivitas di tokoh yang kita angkat itu seperti apa? Ya, gitu Pak. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Oke, baik. Oke, ada yang lain? Cukup? Baik, kalau tidak ada, ya. Terima kasih Pak Imron Fauzi. Pertama tentang bagaimana memposisikan sikap antara subjektivitas dan objektivitas. Ini gampang-gampang sulit ya. Tetapi begini, objektif itu jangan kemudian disalahpahami sebagai sikap impolite atau kurang ajar. Bedakan bahwa kita dunia akademik ya, kita di dunia akademik gitu kan. Tetapi kemudian ya atas nama akademik juga tidak bisa kemudian kau melegitimasi sikap yang impolite. Jadi nanti lebih kepada posisi kita ya. Dalam sebuah tulisan tetap objektif, ya. Hanya saja objektif ini kemudian disajikan dalam bentuk bahasa, ya. Dalam bentuk bahasa, bukan bukan, tapi bahasa. Misal begini, kadang kita itu masih menuliskan tentang mengucap kata ganti satu dengan kata beliau, misalnya begitu. Misal kita ngangkat tentang pemikiran Al-Ghazali, sepanjang tulisan itu kemudian beliau, kan? Kata beliau memang betul itu adalah diksi penghormatan, iya. Tetapi kata beliau tidak lazim digunakan dalam dunia akademik. Dalam tulisan akademik tidak lazim.
kata ganti itu ya dia. Nah, tapi kemudian ketika kita tulis dia, jangan diartikan sebagai sikap yang kurang ajar, bukan. Jadi, oh ya ini kok dia sarumen, ya, kurang ajar. Bukan begitu. Ini akademik, bedakan bahasa tulisan dengan bahasa verbal. Ini yang paling penting sih, bedakan. Ya kalau bahasa verbal ya dengan orang tetap panjenengan, ya ini bahasa beliau, panjenenganipun, Romo Yai, ini bahasa verbal. Bahasa tulisan beda. Tidak ada rumusan dari situ kemudian beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji, tidak ada. Artinya kemudian tetap ditulis apa adanya dia. Ya, misal kita nulis tentang sosok Mbah Hasyim Asy'ari. Ya sudah apa adanya Mbah Hasyim Asy'ari, ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia belajar di mana? Itu apa adanya dia. Jadi jangan kemudian diteorikan bahwa kita ngelonjak itu. Masa ngundang Mbah Hasyim kok dia? Bukan begitu. Jadi bukan begitu cara pandangnya. Jadi bedakan antara bahasa verbal dan bahasa tulisan. Bahasa tulisan itu apa standarnya? KBBI. Standar verbal itu adalah kultural, budaya. Semakin kita berbahasa, kalau di Jawa ya pakai bahasa Jawa, ya bahasa Jawa yang sopan, yang itu budaya. Dalam dunia tulisan bukan bahasa Jawa standarnya, tapi KBBI, ya. Nah, maaf sekalian, misalnya jenengan nanti ketika nulis itu ya sudah mulai download aplikasi KBBI atau Thesaurus, ya. Thesaurus jadi Thesaurus, ya. Nanti itu standar apakah diksi ini benar atau tidak, itu Thesaurus. Misal itu jadi tulisan yang benar itu adalah tulisan Quran kayak apa yang benar, Al-Quran atau A-nya kecil atau besar. Al pakai ini apa tidak? Ini hadis itu pakai HADITS atau HADIS, ya. Bacanya hadis, verbalnya hadis, tapi jangan kemudian pakai KHA, ya salah. Bacanya hadis, tapi dalam bahasa tulisan beda. Standarnya adalah KBBI atau Thesaurus. Oh, yang benar itu adalah HADIS. Tulisannya hadis, dibacanya hadis. Tulisan konkret, ya konkret itu yang benar apa? Konkret atau konkret. Ya ini kan dicek di KBBI itu. Oh, yang betul adalah konkret, dibacanya konkret itu kan. Jadi standarnya itu adalah bukan jadi beda verbal, beda bahasa tulisan. Satu. Kedua, tetapi sekalian ya kita juga punya sisi ijtihad. Kita juga punya sisi untuk untuk menentukan bahwa tulisan bahasa media itu tidak sepenuhnya mutlak. Ada beberapa yang kita juga bisa untuk ijtihad atau butuh kita kita masuki sebagai tidak lazimnya. Misal begini. Kalau dalam bahasa media, nama orang itu ya ditulis apa adanya. Ditulis apa adanya. Agus Irfan. Jadi misalkan nulis sebuah tulis saya ketika merujuk pendapat saya misalkan. Itu apa adanya. Menurut Agus Irfan, itu bahasa tulisan. Jadi, enggak usah. Menurut Bapak Agus Irfan, ya enggak usah, enggak perlu. Bahkan itu melanggar. Itu melanggar itu. Menurut Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susi, ya salah. Langsung to the point. Menurut Ibu Susi, menurut Susi, gitu langsung. Menurut M. Yunus, misalnya langsung ya, meskipun beliau kiai misalnya ya, Pak Yunus, ya enggak putus kiai, terus apa adanya. Menurut M. Yunus, ya meskipun kiai besar begitu ya, terus apa adanya. Itu bahasa tulisan. Tetapi khusus untuk kiai-kiai yang dianggap yang kita hormati itu, kita bisa mendikte media. Kita bisa tidak harus auto patuh dengan media. Misal kita nulis tentang Mbah Hasyim Asy'ari, ya kalau aturan media harus apa adanya menurut Hasyim Asy'ari, itu bahasa media. Tapi sebagai bagian dari kita takzim kita pada kiai khusus ya, jangan semuanya. Ya kita tulis
Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, tulis. Lah, Kiai itu baku apa tidak? Sudah baku. Ya, maka penulisan juga harus benar. Ya, kayak apa tulisan benar Kiai itu? Anda cek di tesaurus, coba cek. Yang ada tidak ada kata KYAI, tidak ada. Ya, yang ada KIAI. Ya, Kiai itu tulisannya, dibacanya Kiai, monggo. Tapi tulisannya harus benar. Jadi kalau nulis Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai semuanya. Ya, jangan di sini kok Kiai Hasyim Asy'ari, yang di tengah Mbah Hasyim Asy'ari, yang di pinggir Syekh Hasyim Asy'ari, itu namanya tidak konsisten. Tidak benar. Ya, salah. Ini bukan salah masalah dosa dan bukan dosa, bukan. Salah dalam artian dalam dunia tulisan. Baik, silakan Pak Yunus mau menambahkan, mau bertanya, silakan. Ya, Terima Pak. kasih Pak dosen atas waktunya. Saya mau bertanya, kalau kita mengangkat tokoh yang sudah banyak mengangkat gagasan pemikirannya dalam studi Islam, itu kan agak mudah ya Pak dosen, dari pustakanya, dari yang lain-lainnya. Tetapi kalau kita mengangkat tokoh baru yang mana orang lain ini belum mengangkat tokoh tersebut, ini cara metodologinya Pak dosen ini bagaimana, sih bingung gitu. Sedangkan dari segi pustakanya, tulisan-tulisan yang lain kan belum ada. Seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan Pak dosen. Makasih. Baik. Ada yang lain? Saya Pak. Pak Rafiq. Ya. Silakan. Sedikitnya terima kasih Pak Agus. Saya dari kemarin menyimak tentang, kita kan udah mengerucut ke penulisannya Pak, penulisan tesis itu. Ya, menurut saya kan ada dua ini Pak. Satu, penulisan mengenai tokoh ya. Yang kedua mengenai metodologi pendidikan, itu kita bisa angkat kan untuk tesis itu. Jadi mungkin secara garis besar dua ya Pak, tokoh dan metode. Contohnya sholat duha atau apa tuh yang ngaji setiap Jumat, pengaruhnya terhadap siswa, itu kan bisa diangkat ya Pak ya. Atau tokoh itu mungkin dua ya Pak. Ya, nanti kita bisa, atau ada lagi Pak mungkin secara garis besar untuk tulisan tesis itu. Terima kasih Pak. Yes, ya. Oke. Jadi kalau judul itu bebas Pak Rafiq. Mau sama-sama tokoh itu monggo, mau diangkat tentang pemikiran pendidikannya monggo, mau diangkat tentang manajemen pemikiran pendidikannya monggo, mau diangkat pengaruh pengajinya juga monggo, silakan. Dari mana angkat apa silakan. Ya. Tapi kajian tokoh itu saya kira sama normatif itu kan, itu kualitatif ya. Kualitatif. Yang penting kemudian kok wawancara. Misal kalau tokoh itu kok masih ada, ya bisa wawancara. Wawancara kira-kira apa pandangan Pak Yai tentang ini. Kenapa Pak Yai kok buat satu tulisan ini apa itu kan? Tanya saja. Itu data namanya. Itu data pokok itu, data penting itu. Enggak, Mas, saya gini Pak, mohon maaf. Maksud saya kita sampling apa kuesioner atau ini dengan biasa misalnya kepala sekolah di daerah mana atau siswa, itu nggak masalah ya Pak? Itu tergantung apa yang akan diangkat. Ya, jadi apa diangkat. Jadi mau pendekatan apa itu apa diangkat. Tapi kalau pemikiran tokoh ya, ini pemikiran tokoh itu saya anggap sebagai satu isu tema yang paling simpel. Oh iya, ya Pak, betul, lebih simpel Pak, ya. Yang paling simpel. Beda kalau misalkan panjenengan buat judul misalnya pengaruh. Penelitian misalnya ya, penelitian. Pengaruh ini kuantitatif. Iya, betul. Kalau Anda kok menulis tentang kata pengaruh, kemudian kata efektivitas, ini kata-kata yang harus melibatkan kuantitatif, yang melibatkan perhitungan. Betul. Kenapa? Anda mengatakan pengaruh, apa ukurannya pengaruh itu? Kuantitatif itu, jelimet. Artinya kalau Anda punya basis kuantitatif, ya jangan. Nah, itu namanya merepotkan diri sendiri. Ya. Kalau Anda punya basis tentang evaluasi, ya jangan ngangkat tentang pengaruh. Hindari kata-kata pengaruh, efektivitas, kecuali di antara panjenengan itu memang yang punya tradisi, yang punya senang dengan kuantitatif, senang dengan evaluasi. Nah, itu baru bagus untuk mengangkat tentang kata pengaruh ataupun efektivitas, itu bagus itu. Nah, ujungnya ke itu ya Pak. Masalah metode itu nanti di MPP itu Pak Rafiq ya, di mata kuliah MPP ya. Dan nanti kita matangkan ketika proposal. Nanti ada pematangan. Jadi misalnya saya tadi mencontohkan ya, tadi ya Pak Rafiq itu menulis apa, mau kemana itu nanti
bahas jelaskan ketika ujian proposal itu. Itu momentumnya nanti pas Maret ya. Jadi setelah materi kami sampaikan, kami berikan materi tentang politik pendidikan, materi tentang tokoh pendidikan, kita berikan semuanya, materi tentang MPP, metodologi sudah berikan, dan nanti realnya ketika ujian proposal itu nanti ada pendampingan satu persatu kan, insya Allah begitu. Ya, jadi itu ya Pak Rafiq, Ya baik, karena terima nanti kasih Pak temanya apa Agus, Pak tergantung Dokter. ya. Metodologi Ya. itu mengikuti, Iya, metode Pak itu Eli. mengikuti ya. Dan Ya. oke, kedua dari Pak Yunus tentang tokoh baru ya. Jadi tokoh itu semakin baru semakin bagus Pak Rafiq. Ya. Semakin lama itu bagi saya semakin usang. Maksudnya dalam konteks karya tulisan bukan masalahnya. Kenapa? Semakin lama karya tokoh itu, semakin banyak yang mengangkat itu, maka apa? Semakin Anda berpotensi melakukan plagiasi atau copy paste, penjiplakan. Ya. Kecuali kalau misalkan Pak Yunus bisa membuktikan, meskipun Al-Ghazali sudah diangkat pemikirannya ratusan orang, bahkan ribuan orang, saya akan menulis tentang Al-Ghazali yang belum pernah diangkat. Wah, itu keren. Itu keren ya. Maka tapi itu jarang terjadi. Maka ya kalau ini kejadiannya begini, kalau satu tokoh kemudian sudah banyak diangkat itu, maka apa? Maka inilah pentingnya literatur review atau telaah pustaka. Nanti di tulisan itu, di pembahasan itu ada telaah pustaka. Itu apa? Membicarakan kira-kira siapa yang pernah nulis tentang tema yang sama dengan tulisan saya ini siapa saja. Nah, kemudian Anda tegaskan di mana letak perbedaannya. Nah, itu toh, di mana letak perbedaannya. Itu kalau kalau dia menjumpai satu tokoh sudah banyak yang nulis. Misalnya begini, saya mau mengatakan tentang pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wa Muta'allim misalnya ya. Begitu kita klik googling, wah ternyata banyak ini. Sudah ada 20 orang yang tentang Adabul Alim ini. Tapi Anda tertarik. Maka Anda yakinkan, coba dibaca dulu. Cari yang belum diangkat. Atau harus tegas mana letak perbedaan antara karya yang dahulu dan karya Anda. Itu kalau tokoh-tokoh yang lama gitu ya. Jadi semakin lama sebenarnya semakin kita repot sebenarnya Pak Yunus. Sebenarnya kalau kita mau bicara kebaruan ya. Tapi kalau yang baru justru malah potensi kita plagiasi itu tidak ada. Karena belum ada yang mengangkat. Atau kalaupun ada yang mengangkat baru 1-2 orang. Maka apa? Potensi barunya itu jelas. Itu maksudnya begitu. Nah, terus gimana Pak kalau misalnya kalau kita baru metodologinya? Tidak ada, metodenya sama. Metodenya sama dengan metode yang lama sama saja. Hanya kan begini. Kalau yang problemnya kan di studi pustaka. Karena belum ada yang mengangkat, ya, maka kita sampaikan dengan tegas bahwa selama karya ini dibuat belum pernah ada yang mahasiswa yang peneliti lain yang mengangkat tentang tema ini. Ya, Anda dengan tegas menunjukkan inilah kebaruannya di sini, itu kan, itu keren Pak. Itu keren. Kalau sudah ada, ya Anda menunjukkan di mana letak perbedaannya. Kalau metodenya sama-sama kalau dia masih hidup semua, maka wawancara, sama wawancara. Wawancara dengan Pak Yainya, dengan tokohnya sama wawancara. Wawancara dengan kadernya, ya monggo itu kan ya itu sampling ya, itu sampling. Kalau sudah tidak ada, ya kita baca karyanya, baca kitabnya, baca bukunya, ya syukur dilengkapi dengan wawancara para santrinya atau para kadernya. Ngoten nggih Pak Yunus, jadi saya kira tidak masalah, justru semakin baru itu semakin baik. Semakin baik. Ya kenapa tadi saya menyampaikan, semakin Anda mengangkat tokoh lokal semakin baik ya. Tapi lokalnya lokal yang dikenal, jangan lokal beneran ya, tadi ketua takmir kok diangkat itu kan. Ya jangan itu kan. Jadi ketua lokal yang betul-betul, misalnya tadi itu misalnya yang dari Indramayu misalnya ya. Indramayu siapa yang tokoh di sana itu? Misalnya kok ada sosok lokal yang misalnya ada Ki Avandi misalnya begitu ya, barangkali atau ada pondok Empek Cirebon misalkan, itulah itu memang bentuk ya monggo ada namanya pondok Ki Abbas Buntet misalnya ya, dia punya pemikiran pendidikan, dia cari ya silakan, itu bagus, itu lokal yang dikenal itu contoh ya. Ngoten nggih. Oke, terakhir Pak Rosikin silakan. Ya Pak, boleh. Nggih. Izin sebentar Bapak. Ya.
Ya, silakan Pak Rosykin. Nanti Untuk bentar Bu mata Linda. untuk materi mata kuliah mungkin pertanyaan kami sudah diwakili oleh teman-teman. Akan tapi dari kami mau bertanya kepada Bapak selaku Kaprodi ini Pak, Magister PAI. PAI. Hmm. Ini kami lihat kan untuk akreditasi Magister PAI Unisula kan akred B. Ini berlaku sampai 9 Juni 2025. Kira-kira ketika kami lulus sudah bisa menjadi A belum, Pak? Mohon maaf. Insya Allah doanya. Jadi terakhir kali kita itu akreditasi itu Maret 2023. 2023 itu Maret itu. Kita sebenarnya sudah yakin betul diunggul ya. Akreditasinya kita hari ini baik sekali, baik sekali. Baik sekali itu kalau disetarakan nilai itu A yang lama ya, A yang lama bukan unggul. Nah, A yang lama. Jadi ada beberapa yang miss di kita itu, tapi memang kunci daripada akreditasi itu kan memang aksesornya. Aksesor itu kunci itu, aksesornya. Jadi ada sama-sama kita di lembaga swasta, sama-sama lembaga swasta, sama-sama S2 itu ya, itu mentor kita yang mendampingi kita itu menjadi asesor di sebelah kita, ya, sebelah kita. Nah, padahal kualitasnya jauh lebih ini ya, kita jauh lebih baik daripada yang sebelah itu. Itu karena mana asesor. Jadi mentor kami itu asesor yang sebelah itu ngasih A ya. Sementara kita dapat asesornya cukup galak itu kan, dilawati itu. Sehingga memang ya berujung baik sekali. Mendekati unggul dikit lagi itu unggul itu kan. Itu baik sekali, gemuk gitu. Sehingga nanti pada bulan ini akhir tahun ini kita mengajukan reakreditasi. Akhir tahun reakreditasi. Ini ada 2 agenda yang sedang kita lakukan. Pertama tentang pembukaan program doktor PAI ya. Ini kami yang eksekusi, saya kemarin baru dari Jakarta itu kan, itu insya Allah ini tanggal 23 besok ya, makanya kita adakan seminar nasional, di Panjenengan sudah di woro-woro toh, sudah diberitahu nanti itu dalam rangka kita ketamon Pak Dirjen dari Kemenak ya. Jadi Pak Dirjen Kemenak itu Prof. Rahmat, saya sowan ke Jakarta, dan insya Allah nanti tanggal 23 datang ke kita itu ya, sekaligus untuk mengobrolkan tentang program, bukan mengobrolkan untuk ACC ya, ngobrol enggak, untuk meng-ACC ya, untuk program dokter PAI insya Allah itu. Kedua, kita sedang nanti akhir bulan Desember itu sudah submit reakreditasi untuk MPAI, sehingga harapannya Maret itu sudah tentu unggul Pak, harus unggul. Jadi enggak berharap harus unggul itu. Kalau kami kalau kami sudah harus bicaranya harus itu harus unggul itu kan, enggak boleh baik sekali, enggak boleh turun itu. Kalau itu semangat Pareto begitu. Pareto kita itu orang ambisius. Kalau sudah harus itu bicaranya harus. Jadi tidak ada kerja kelemar enggak ada, serius semuanya. Ini doakan Pak Rosykin, insya Allah ya. Doakan saja bisa unggul secepatnya. Nggih. Ya. Kayak Bu Linda terakhir, tadi mau tanya. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Nggih. Izin bertanya saja nih, Prof. Intinya kalau dalam kita memilih metode penelitiannya, itu sebenarnya sih menyesuaikan dengan kemampuan kita aja kan, gitu boleh ya, Prof ya? Ya, betul. Ya, betul. Soalnya takutnya pengennya kayak teman-teman ya kan, pada pintar untuk kuantitatif, tapi kemampuan saya kualitatif, misalkan seperti itu. Tidak ada perbedaan dalam penilaian gitu loh, Prof, maksudnya. Nggak ada. Santai saja. Insya Allah kami itu santai lah, nilai itu gampang lah. Itu gampang itu. Kami ngomong kepada dosen itu ngasih nilai itu minimal itu B, itu minimal itu paling jelek itu B, ya. Jadi syukur bisa A. Maka lah bagaimana kalau maka biasanya para dosen itu absen. Selama panjenengan itu absennya bagus, itu dosen itu apian ngasihnya A. Itu ngoten. Untuk membedakan antara yang data dan tidak itu loh. Nah, jadi kalau nilai itu maka jangan salah paham sih. Rata-rata RPL itu nanti kita kasih nilai itu, mohon maaf, itu di
kemudian rata-rata di 3,80, 3,85, 3,90. A semua itu rata A, B-nya 1 2 lah. Tapi itu jangan kemudian di apa di salah tompon sih. Kemudian karena bagaimanapun misalnya begini, bagaimanapun itu kita ada kelas RPL, kelas reguler. Kalau yang murni asli yang ini irreguler, yang kita kader serius itu yang reguler Ibu. Ya. Kalau RPL ini kelas-kelas syafaat. Artinya tidak ada tuntutan macam-macam, tidak ada gitu kan. Kelas syafaat nih, para guru kok. Jadi para guru semua masa diperlakukan sama dengan reguler beda lah. Yang reguler itu yang memang Masya mahasiswa-mahasiswa Allah. yang offline, yang kuliahnya offline, yang serius 2 tahun, yang dikader betul itu. Kita memang idealis. Sehingga kalau yang di kelas offline ini memang ya sulit memang serius itu kan. Nah, tapi nilainya itu bagus-bagus yang RPR karena memang itu sebagai setting by design, bukan fair, bukan by design, yang memang para guru-guru ini kita upayakan minimal itu kalau bisa IP-nya tinggi-tinggi. Tapi kemudian kalau yang terbaik tetap kita berikan untuk yang reguler. Jadi kalau yang pas ada wisuda, ada pengumuman wisudawan terbaik, kita berikan yang reguler. Yang Kumlotnya ya, reguler. Prof ya. Nah, nanti jangan protes. Reguler itu kok 3,70, Yalah, saya 3,90 kok alhamdulillah. ada terjadi begitu, bukan gitu. Jadi itu nilai apresiasi buat panjenengan semuanya. Jadi termasuk itu ketika nilai-nilai ketika sudah mau dimasukkan ijazah itu semua di meja saya. Kok ada dosen yang ngasih nilai C, pasti saya rubah semuanya. Jadi usahakan A semua itu minimal itu B. Maka insya Allah, Alhamdulillah. insya Allah. Santai Bu, santai mawon, nggak usah, santai. Yang penting apa kata Nah, dosen, tugas dikerjakan, ya, tesis atau tugas akhir juga tetap dikerjakan, kok wajib presentasinya tetap dilaksanakan. Dah, masalah nilai itu adalah syafaat dari pengelola insya Allah. Boten Bu Linda. ya, matur suwun, Prof. Baik sekalian, saya kira cukup kuliah pada siang hari ini sebagai pelengkap mata kuliah studi pemikiran tokoh pendidikan Islam. Yang penting panjenengan tetap semangat ya kuliah sampai selesai dan tugas kemudian dikerjakan ya. Jadi trennya ini mohon maaf saya sedikit cerita di RPL pertama itu ada 170, yang selesai ini 130-an ya. Nah ini saya mohon nanti kelas ini satu angkatan ya, kelas B dan kelas ini mudah-mudahan semuanya yang satu kelas 50 semuanya masuk bareng, keluar bareng. Ampun. Amin. Baik, mari kita tutup kuliah kita dengan bacaan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, Pak Ketua, foto dulu. Baru bisa senyum nih. Senyum semua sepertinya ya. Aman Ya. Pak, Bu, aman. Insya Allah. Semakin banyak insya Allah Pak. Soalnya udah ngomongin pesan agak panik ya. Pak Ketua udah foto ya? Iya. Oke, saya pamit ya semuanya.